Mahabharata penuh dengan cerita menarik. Kelahiran Satyawati adalah kisah yang sangat menarik. Jadi ada seorang raja bernama Uparicara. Dia pergi berburu, dan saat beristirahat di bawah pohon, dia memikirkan istrinya dan berejakulasi. Karena tidak ingin menyanyiakan spermanya, ia kemudian mengemasnya dalam selembar daun dan meminta seekor burung beo untuk mengantarkan bungkusan tersebut kepada istrinya. Nah, dalam perjalanan, burung beo itu diserang oleh seekor elang dan air maninya dijatuhkan di sungai Yamuna. Dan seekor ikan memakannya. Ikan tersebut tidak lain adalah seorang bidadari yang bernama Adrika. Baik, sebelum lanjut, admin akan mengulas mengapa bidadari Adrika ini bisa menjadi seekor ikan. Pada zaman dahulu, diketahui bahwa pada malam hari, para bidadari biasanya datang ke sungai Yamuna dan menikmati waktu mereka di sana. Manusia menghindari pergi ke Yamuna pada jam seperti ini karena mereka. Dan suatu hari ketika seorang Brahmin tua pergi ke Yamuna untuk menyelesaikan ritual malamnya, Adrika ada di sana menikmati waktu bersama para Gandharwa. Dia tidak menyukai kehadiran manusia. Dia berenang di bawah air dan kemudian menarik kaki Brahmin tersebut. Brahmin itu langsung mengetahui bahwa itu adalah seorang bidadari, kemudian mengutuknya menjadi ikan dan tinggal di Yamuna dalam wujud seekor ikan. Kembali ke cerita Satyawati. Air mani yang dibawa burung beo itu dimakan oleh Adrika, dan ia pun kemudian mempunyai anak kembar. Seorang nelayan kemudian segera menangkapnya dengan jaringnya, dan ketika perutnya dibelah, seorang manusia laki-laki dan perempuan ditemukan. Anak-anak itu kemudian dipersembahkan kepada Raja Uparicara. Dia mengadopsi anak laki-laki itu dan menamainya Matsya, sedangkan gadis itu diadopsi oleh kepala nelayan dan dia tumbuh menjadi seorang wanita nelayan yang bernama Satyawati. Namun karena baunya yang seperti ikan, maka ia dipanggil Matsya Ganda. Selain itu, ada kisah menarik lainnya. Dalam Dewi Bhagawata Purana menceritakan bahwa ketika Satyawati sedang mengangkut resi Parasara menyeberangi sungai Yamuna, sang resi ingin Satyawati agar memuaskan nafsunya dan memegang tangan kanannya. Satyawati mencoba untuk menghalangi sang resi, tetapi akhirnya dia menyerah. Satyawati pun kemudian setuju dan menyuruh Parasara bersabar sampai perahu mencapai ke tepian. Saat mencapai sisi lain, sang resi menyatakan bahwa tubuh Satyawati berbau busuk. Lalu kemudian ia mengubah Satyawati menjadi Yojana Ganda, yaitu dia yang sangat wangi. Satyawati seketika berubah menjadi sangat wangi. Resi Parasara pun kemudian berubah menjadi nelayan dan melakukan hubungan intim dengan Satyawati. Namun Satyawati memohon agar hubungan tersebut dirahasiakan dan keperawanannya akan tetap utuh. Dan putra yang lahir dari persatuan mereka akan sama terkenalnya dengan sang resi, dan keharuman serta masa mudanya akan abadi. Resi Parasara pun kemudian mengabulkan keinginan Satyawati. Setelah beraksi, orang bijak itu pun mandi di sungai dan pergi. Tidak pernah bertemu dengannya lagi. Sangat gembira dengan berkahnya, Satyawati melahirkan bayinya pada hari yang sama di sebuah pulau di Yamuna. Putranya pun segera tumbuh dewasa dan berjanji kepada ibunya bahwa dia akan datang membantunya setiap kali ibunya memanggilnya. Setelah itu, ia pun pergi melakukan tapa di hutan. Putranya dikenal dengan nama Krishna karena kulitnya yang gelap, atau Dwaipayana yang berarti yang lahir dari pulau. Dan kemudian dikenal sebagai Vyasa sebagai seorang penyusun Weda dan penulis Purana dan Mahabharata yang memenuhi ramalan resi Parasara. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.